Selamat siang sahabat obsesi, kembali lagi kita dalam acara obsesi yaitu obrolan sehat masa kini. Dalam hal hari ini sedang merayakan Hari Gizi Nasional, bertepatan dengan itu pula kita akan mengadakan pembicaraan dengan ahli gizi dari RSUD Cengkareng yaitu Mbak Vivi. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu kira-kira kita akan membahas seputar tema yaitu aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Mungkin hal ini bukan hal yang sudah asing, yang tidak asing lagi didengar oleh sahabat obsesi, tapi alangkah baiknya kalau kita dengar langsung dari ahlinya apa sih itu obesitas dan stunting dan bagaimana mungkin pencegahannya. Kita langsung aja berkenalan dengan narasumber kita yaitu Mbak Vivi dari RSUD Cengkareng. Ya. Selamat siang Mbak Vivi. Siang Mbak Eva, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya Mbak Vivi bisa hadir di sini untuk sahabat obsesi semua. Mbak Vivi, kita baru-baru ini kan sedang merayakan ya, artinya ya Hari Gizi Nasional, yaitu bertepatan tanggal 25 Januari kemarin ya, yang ke-62 ya. Ternyata bukan muda lagi ya usianya ya, ternyata Hari Gizi Nasional sudah sering diperingati. Saya juga pengen tahu nih Mbak Vivi, kenapa kan setiap di Hari Gizi Nasional ini kita punya tema tersendiri ya tentunya. Apalagi yang sekarang ini kita lebih ke arah stunting dan obesitas gitu. Sebenarnya Mbak Vivi sendiri stunting itu apa ya, walaupun sekarang di masyarakat sudah banyak mungkin mendengar tentang stunting dan obesitas itu apa, tapi saya ingin dengar langsung nih dari Mbak Vivi, kira-kira stunting dan obesitas itu apa sih gitu, kenapa diangkat temanya menjadi Hari Gizi Nasional yang saat ini diperingati gitu. Iya, betul. Terima kasih Mbak Eva dan RSUD Cengkareng sudah memberikan waktu ya untuk saya bisa mengisi dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional ke-62 ya, yang setiap tanggal 25 Januari kita peringatkan ya. Jadi kalau boleh saya cerita ya, jadi memang kenapa diambil tema aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Kalau kita lihat dari tahun 2020 Mbak, itu kita fokusnya kepada stunting. Hanya stunting ya, gitu. Stunting itu merupakan kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Ya, itu di tahun 2020. Kemudian ke tahun 2021 kita fokusnya ke remaja bebas anemia. Sebenarnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu memang seperti berkesinambungan ya. Jadi nyambung ke tema di tahun 2022 ini. Jadi kenapa sih kita mengambil tema aksi bersama cegah stunting dan juga obesitas? Itu karena pada saat ini di Indonesia kita sedang mengalami dua masalah gizi Mbak, ya, yaitu stunting atau pendek dan juga kurus ya, kemudian obesitas ataupun kegemukan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di sini anak-anak yang stunting itu sudah pasti pendek Mbak, gitu. Tapi anak-anak yang pendek belum tentu stunting. Dan juga kendala atau masalah gizi yang terjadi adalah obesitas atau kegemukan. Nanti kita akan bahas ya Mbak secara lebih rinci apa itu stunting dan juga obesitas. Mungkin sahabat obsesi penasaran ya, kira-kira stunting itu bisa disebut pendek ya tadi Mbak Vivi ya? Tapi kalau orang pendek itu belum tentu stunting. Nah mungkin ini menjadi pertanyaan besar bagi sahabat obsesi di rumah. Kira-kira apa sih kok bisa yang namanya stunting itu beda dengan pendek gitu ya tadi maksudnya ya? Iya, betul. Jadi nanti sahabat obsesi kita langsung aja. Kalau obesitas mungkin sahabat obsesi sudah sering dengar ya, udah pasti yang namanya gemuk-gemuk itu obesitas ya Mbak Vivi. Padahal mungkin pengklasifikasian tentang obesitas itu sendiri ada beberapa ya Mbak Vivi ya. Jadi nggak semua orang yang kegemukan itu dikatakan obesitas ya. Mungkin ini terkait dengan Hari Gizi Nasional ya. Kalau kita lihat dari beberapa tahun belakangan ya, yang diangkat memang yang masalah terjadi di Indonesia ya Mbak Vivi rupanya. Kebanyakan pemerintah juga mengadakan program-program tertentu tentang tema yang kita angkat ini ya Mbak Vivi. Iya, betul. Jadi biasanya pemerintah juga mempunyai program yang akan disalurkan ya ke masyarakat dari tema yang kita ambil. Wah, makin penasaran rupanya ya Mbak Vivi. Jadi sahabat obsesi mulai nih dia menggali informasi sebenarnya. Kalau kita mengadakan atau peringatan Hari Gizi Nasional dengan tema tertentu, berarti ada hal yang kita dapat di sana ya. Seperti halnya stunting ini ya Mbak Vivi. Kalau misalnya boleh tahu nih, sekarang kalau misalnya sudah terjadi ya, itu
kita bagaimana sih cara mencegahnya? Atau dari awal deh supaya kita tahu nih kenapa sih kok bisa stunting, Iya, betul. kenapa bisa obesitas, terus nanti sahabat obsesi juga akan bertanya pasti bagaimana solusinya gitu ya Mbak Vivi. Mungkin Mbak Vivi bisa menjelaskan? Oke, kita jelaskan dari stunting dulu ya Mbak Eva ya. Boleh. Jadi untuk lebih paham lagi untuk sobat obsesi apa sebenarnya stunting itu ya, dan stunting ini memang cenderung terjadi pada anak-anak ya. Stunting yaitu kondisi di mana tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Jadi bukan karena mohon maaf misalnya orang tuanya tinggi badannya kurang, kemudian anaknya pendek, itu stunting. Bukan seperti itu ya Mbak ya. Okay. Jadi stunting itu di mana tinggi badan itu kenapa tidak sesuai dengan usianya, karena terjadinya secara kronis Mbak. Jadi keadaan gizinya tersebut disebabkan oleh beberapa faktor ya, seperti asupan gizi yang kurang, kemudian pola asuh yang salah, kemudian penyakit infeksi ya. Ini semua adalah stunting akibat dari hal-hal tersebut. Jadi, sobat obsesi perlu perhatikan, jadi nggak, wah itu anaknya pendek, kemudian disebut stunting, itu bukan seperti rata-rata itu. pasti berarti keturunannya, oh bapak ibunya tinggi Iya. nih, berarti dia tinggi gitu ya. Padahal bukan seperti itu juga ya. Iya. Ternyata banyak faktor pendukungnya ya Mbak Vivi. Iya, betul. Tadi dikatakan adalah pola asuh dengan asupan makanan itu juga salah satu sebagai alasan kenapa bisa terjadinya stunting ya, atau Iya, betul. faktor-faktor yang yang bisa membuat menjadi stunting. Jadi nggak mesti dari keturunan ya Mbak Vivi Iya, ya betul. gitu. Jadi nih sahabat obsesi, kalau kita punya orang tua yang pendek belum tentu anaknya pendek, asalkan tadi kata Mbak Vivi adalah asupan makanannya, pola asuhnya, atau kita menghindari ya faktor-faktor resiko dari penyakit tertentu. Betul. Dan Mbak Eva, untuk tahu bagaimana sih kondisi status gizi atau anak kita ini atau anak-anak yang sekitar kita ini pendek atau bukan, perlu dilakukan pengukuran ya sobat obsesi. Jadi diukur tinggi badannya, nanti akan dilihat sesuai dengan standar antropometri anak ya Mbak. Di situ nanti dilihat pada usia segini, misalnya usia 2 tahun, tingginya sudah sesuai atau belum dengan seusianya. Itu tertera jelas pada Permenkes nomor 2 tahun 2020 ya, mengenai standar antropometri anak. Berarti sahabat obsesi nggak bisa pakai ilmu kira-kira ya Mbak Vivi. Betul. Artinya kalau teman-temannya tinggi kok anaknya ternyata nggak tinggi, tapi kita perlu lihat dari antropometri anak tadi ya, apakah memang anak kita benar-benar stunting atau memang hanya dia lebih pendek dari teman-temannya, karena belum tentu teman-temannya artinya tingginya sesuai dengan usianya gitu ya Mbak Vivi ya. Iya, betul ya. Nah, jadi perlu diketahui lagi, jadi jangan lupa dan jangan malas untuk mengukur berat badan dan juga tinggi badan anak, kemudian dilihat status gizinya, nanti bisa dibacakan oleh tenaga gizi yang ada di puskesmas misalnya contohnya, atau di rumah sakit, kita lihat status gizi anak kita seperti apa, begitu nanti. Nah, stunting ini karena akibat dari beberapa faktor, jadi bisa dicek juga nih. Jadi nanti pada stunting ini kita memang memfokuskan pada penerapan 1000 HPK Mbak. Oh gitu. Ya, jadi dari ibu 1000 hamil ya. Iya. Jadi 1000 HPK itu sobat obsesi dimulai dari terbentuknya janin sampai dengan anak usia 2 tahun Mbak. Jadi kita sebutnya periode emas ya. Iya, periode emas, benar. Berarti kalau misalnya kita boleh lagi dari sebelumnya, berarti kita harus memperhatikan benar-benar dari ibu hamil ya Mbak Vivi ya, sampai anak itu dilahirkan, kita harus rutin ya melakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan kita menjadi yakin bahwa anak kita sehat-sehat aja, nggak bisa ya. Jadi semua harus dengan pengukuran yang jelas melalui tenaga-tenaga kesehatan supaya kira-kira bisa bisa digali lebih awal mungkin ya kalau terjadi sesuatu gitu bisa ya Mbak Vivi ya, dideteksi dari dini ya. Oke, kalau obesitas itu sendiri Mbak Vivi sebenarnya apakah nanti jangka panjangnya bisa menjadi masalah tersendiri atau enggak sih sebenarnya Mbak Vivi? Oh jelas ya, jadi tadi kita sudah bahas mengenai stunting atau pendek ya. Kemudian yang sekarang adalah obesitas ya. Kenapa kita fokuskan kepada obesitas atau kegemukan? Ya, jadi sekarang pola makan ya Mbak, pola makan yang salah. Jadi ibu itu harus juga bisa menyediakan makan makanan yang sehat Mbak. Ya, jadi kemudian diimbangi dengan aktivitas fisik. Jadi kenapa bisa terjadi obesitas? Artinya tidak ada keseimbangan tuh Mbak antara intake atau asupan yang masuk dengan yang dikeluarkan oleh tubuh, sehingga
terjadi penumpukan dalam sel-sel dan terjadi juga kegemukan gitu ya. Kalau untuk efeknya jelas ada ya Mbak ya. Jangka panjang ya Mbak Jangka Vivi ya. panjang dan jangka pendek Mbak. Jadi kalau misalnya nih bisa jangka panjangnya yaitu timbul penyakit tidak menular. Jadi seperti diabetes, kemudian hipertensi, kemudian jantung koroner ya dan sebagainya. Jadi jangan pernah disepelekan. Jadi kalau obesitasnya pada masa anak-anak itu juga akan berdampak pada obesitas pada dewasa. Kemudian akan terjadi gangguan psikologis jelas karena kan kalau tubuhnya lebih gemuk dari teman-teman seusianya Diledek jelas ya Mbak Vivi ya. iya akan body shaming kalau anak zaman sekarang ya. Jadi itu yang akan berpengaruh kepada kondisi psikologis. Dia nggak pede ya. Betul. Gangguan hormon Mbak itu banyak sekali untuk masalah-masalah yang akan timbul ke depannya. Oh gitu. Jadi buat sahabat obsesi nih yang punya teman-teman kegemukan atau punya anak-anak kegemukan, sebenarnya kita harus memberi edukasi bahwa nanti pada saat kita di luar ya, di lingkungan itu menjadi psikolognya menjadi ini ya terganggu, artinya bukan terganggu, dia menjadi tertekan karena lingkungan. Betul. Jadi banyak ejekan-ejekan temannya, jadi merasa nggak nyaman ya. Tapi sahabat tante Mbak Vivi ini kan sekarang kita lagi masanya untuk kebanyakan kegiatan di dalam rumah. Iya. Nah, bagaimana untuk kita mengimbangi antara asupan makan dengan kegiatan tentunya untuk anak-anak ya, Iya. karena kan mereka ke lingkungan luar juga kita batasi. Terus sedangkan makan mereka di rumah juga kan kita menyediakan supaya dia tidak keluar rumah. Bagaimana ya kegiatan-kegiatan supaya tadi yang Mbak Vivi katakan bahwa asupan makan harus seimbang dengan aktivitas. Mungkin ada solusinya Mbak Vivi? Iya, betul. Jadi sobat obsesi, walaupun kita di masa pandemi ini kesulitan misalnya untuk keluar rumah ya, untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, ibu-ibu nih harus dituntut kreatif nih sobat obsesi. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus browsing ya, kegiatan apa yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya senam bersama keluarga Mbak. Jadi sekarang kan ada YouTube ya. Ada banyak video yang bisa kita tonton, yang bisa kita tiru, aktivitas seperti apa. Kemudian permainan-permainan fisik ya. Misalnya kalau kita zaman dulu, apakah misalnya ada lompat-lompat, lompat tali. Nah, itu juga bisa jadi salah satu alternatif Mbak. Jadi dia bergerak, nggak hanya duduk, hanya mainan yang mereka punya, kemudian udah selesai. Tapi harus ada bagaimana aktivitas fisik. Si anak suka menari, kita salurkan, misalnya kita setelkan kepada video-video menari dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak ya Mbak cara asalkan sekali. orang tua mau kreatif, mau mendukung, mau menunjang dan memberikan fasilitas itu kepada anak-anak. Oke, berarti sebenarnya program gizi ini tidak hanya pemerintah yang mendukung Mbak Vivi ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita dari lingkungan keluarga ya, dari orang tua, dari lingkungan sekitar yang mendukung program ini, mungkin program-program pemerintah akan berhasil ya Mbak Vivi ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan program pemerintah, kalau kitanya sendiri tidak mendukung sulit ya. Betul. Jadi kalau misal dari lingkungan keluarga, tadi yang Mbak Vivi katakan kreativitas ditimbulkan dari seorang ibu, mungkin ini akan berhasil ya. Oke Mbak Vivi, kalau misalnya saya boleh tahu nih, kalau misalnya sekarang kita cara mengatasi anak-anak yang kegemukan nih, biasanya kalau sulit makan kita tahu ya caranya, kita harus rajin, kita harus kreatif. Tapi kalau kita harus cari solusi menyetop makanan anak yang anaknya suka makan, itu seperti apa ya Mbak Vivi? Mungkin Mbak Vivi ada solusinya supaya obesitas itu tidak terjadi. Oke, sobat obsesi, menarik sekali bukan ya? Jadi bagaimana kita cara mengatasi atau menghindari terjadinya obesitas ya? Ada beberapa strategi yang perlu kita terapkan. Yang pertama adalah kita harus menyediakan makanan yang sehat. Seperti apa makanan yang sehat? Artinya dibatasi gula, garam, dan juga minyak ya. Kita menyediakan sebisa mungkin menghindari makanan-makanan yang tinggi gula ya, seperti permen misalnya, coklat. Kemudian kalau kita pergi ke fast food atau makanan siap saji juga itu cenderung seratnya kurang ya Mbak. Jadi hanya nasi, kemudian protein hewani dan minuman manis. Nah, sebisa mungkin kita mengajak anak untuk tidak terlalu sering untuk memesan seperti itu ya. Kemudian menyediakan makanan-makanan yang kita bisa nyoba nih, misalnya makanan dikukus ya, dipanggang, itu jauh lebih sehat daripada kita beli di luar yang nggak tahu kandungan minyaknya, gula dan garam. Jadi dalam proses pemasakannya dulu ya Mbak. Jadi ibu-ibu harus
Ya juga itu ibu-ibu lagi, tapi tetap ada dukungan dari ayah juga. Jadi untuk memulai masakan yang menghindari tinggi gula, garam, dan lemak. Dan kemudian adalah serat. Serat ini juga harus dibiasakan. Misalnya anak-anak menolak, nah ibu jangan pernah menyerah, ya, tetap harus dicobakan kembali. Misal nggak suka makan buah, kita bisa alternatifkan dengan memberikan sari buah, ya. Sari buah yang kita buat sendiri, jadi bukan yang sudah jadi, betul. karena kita tidak tahu tambahan gula dan bahan tambah ya. pengawetnya, ya. Yang pertama itu. Kemudian bisa kita variasikan, misalnya dengan dicampur dalam agar-agar, dibuat puding yang dari buah, itu boleh, ya. Jadi tolong variasikan sayur dan juga buah-buahan. Kenali sedini mungkin pada saat proses MPASI, Mbak. Ini poin penting. Jadi pada saat makanan pendamping ASI mulai diberikan saat usia 6 bulan, kita sudah membiasakan anak untuk berlatih menyukai makanan yang kita berikan. Misalnya dia nggak sayur dicobakan berbagai macam, ya. Kalau anak responnya kurang suka, dicobakan kembali seminggu kemudian. Betul. Artinya itu yang akan membentuk pola makan anak pada saat dewasa, ya. Jadi untuk ibu-ibu muda nih yang sedang hamil, boleh nih mulai mencari-cari tahu bagaimana siasat atau strategi untuk anak bisa menyukai makanan, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita fokus untuk, jadi pada saat memberikan makan, kurangi hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi, misalnya sambil main. Artinya dia fokus untuk makan, kita juga bisa menemaninya, ya. Nah, kemudian adalah jangan lupa aktivitas fisik, ya. Aktivitas fisik, bisa kegiatan-kegiatan yang mereka sukai, misalnya mereka suka olahraga nih, ya, misalnya main apa, Mbak? Biasanya kalau anak Mbak nih biasanya di rumah sukanya main apa? Kalau di rumah anak-anak kan biasanya berlari ya mereka, cuman kadang kan ibu-ibu suka teriak ya kalau lari di rumah gitu. Ini kebanyakan jadi membatasi sebenarnya ya, membatasi khawatir untuk benar, berarti membatasi aktivitas mereka. Padahal sebetulnya kalau tadi dikaji dari pembahasan Mbak Vivi tadi, bahwa sebenarnya aktivitas fisik itu baik gitu kan, apalagi untuk mengimbangi mereka yang hobi makan gitu kan. Cuman kebanyakan ibu-ibu khawatirnya tinggi, terutama saya juga punya kekhawatiran yang tinggi kalau mereka lari-lari di rumah itu kan. Takut jatuh. Betul Berarti sekali. Pengawasan ya, Mbak. Jadi pengawasan yang perlu diperhatikan aja. Jadi tidak perlu dibatasi, tapi pengawasan yang ditingkatkan kembali. Dan yang paling penting adalah hindari atau kurangi makanan yang tinggi natrium, kemudian makanan kemasan ya. Makanan siap saji, makanan instan ya, Mbak. Jadi sekarang kalau ibu-ibu kadang alternatifnya makanan yang gampang. Boleh sesekali misalnya kita dalam perjalanan, kita nggak sempat mendapatkan makanan yang baik, itu hanya beberapa ya, bisa dihitung jari. Jadi jangan dibiasakan untuk mengkonsumsi makanan instan. Oke, makin menarik ya sahabat obsesi. Rasa ingin tahu kita jadi makin mendalam karena ternyata dari tema yang tadi kita angkat, aksi bersama cegah stunting dan obesitas, banyak yang kita kembangkan informasinya. Ya Mbak Vivi. Jadi ternyata kita harus kaji dari ibu hamilnya sampai dia tadi masa periode emas 3 tahun. Ternyata nggak selesai sampai di situ, kita harus tetap melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Masih nggak selesai juga di usia sekolah, kita tetap harus mengatasi tadi masalah anemia ya, terutama mungkin pada anak perempuan yang sering terjadi ya. Tapi saat ini juga sudah banyak terjadi juga pada anak laki-laki. Ternyata semua adalah faktor dari makanan, faktor dari pola asuh dan kreativitas ibu. Mungkin itu ya Mbak Vivi. Dan jangan lupa kalau ini tuh program ini berbagai lintas sektor ya Mbak. Jadi nggak hanya tenaga gizi, nggak hanya orang tua, tapi lingkungan sekitar ya. Bahkan pemerintah juga harus sama-sama untuk mengatasi ini. Betul sekali. Jadi artinya di sini kita untuk membahas atau mengatasi masalah ini kita harus bekerja sama ya, artinya Mbak Vivi. Jadi dari lingkungan yang terkecil, di lingkungan keluarga sampai di lintasnya masyarakat, kita tetap didukung oleh pemerintah juga. Semoga sih pada saat kita melakukan pemberian edukasi atau program-program pemerintah yang kita jalani, ini bisa diterapkan ya untuk mengurangi resiko-resiko tadi ya Mbak Vivi ya. Paling nggak kita ini ya Mbak, kan sudah berjalan ya beberapa program pemerintah, misalnya pemberian tablet zat besi pada remaja. Nah itu harus orang tua harus mengawasi anak supaya rutin misalnya, karena memang cenderung anemia. Kemudian ada PMT, biskuit ibu hamil, biskuit balita. Nah tugas kita
sebagai misalnya target untuk pemulihan itu ya hanya menjalankan saja ya, udah dikasihnya sudah enak nih, dikasih biskuit, roti dan sebagainya, jadi kita hanya ngikuti aja gitu. Betul. Jadi artinya peran aktif ya Mbak. Betul. Mungkin kalau misalnya sekarang ibu-ibu banyak yang bekerja, sibuk ya, nggak bisa mengawasi anaknya, berbagi tugas ya. Iya. Mungkin di rumah ada asisten rumah tangganya, atau ada neneknya ya, atau ada keluarga lainnya yang bisa membantu untuk mengawasi. Iya, betul Jadi sahabat obsesi, ternyata kita juga perlu menjadi orang yang mendukung program-program gizi ya, program Iya. pemerintah dari setiap Hari Gizi Nasional atau program lainnya, sehingga masalah-masalah yang terjadi di Indonesia tentang kesehatan kita bisa perlahan untuk diatasi. Iya, Benar betul. sekali ya Mbak Vivi. Ini terima kasih banget kita nih, jadi yang orang-orang awam yang tadinya nggak tahu sahabat obsesi, Iya, yang betul. tadinya taunya mungkin hanya sedikit, sekarang sudah menjadi tahu. Mungkin nanti tema selanjutnya nih akan kita Oke. kupas lagi, sehingga rasa penasaran sahabat obsesi apa ya tema tahun depan gitu kan. Wah, iya. Mudah-mudahan menjadi penasaran dan menunggu kita nih tentunya Oh, Mbak iya. Vivi ya. Oke, sahabat obsesi, mungkin hanya ini dulu yang kita Oke. bisa bahas, yang kita bisa sampaikan. Nanti lain waktu kita akan sambung dengan tema yang menarik dengan narasumber mungkin Mbak Vivi atau yang lainnya, Iya. atau akan Mbak Vivi akan Kita tunggu membawa saja. teman-temannya. Kita tunggu saja. Terima kasih sahabat obsesi, salam dari kita, salam obsesi, obrolan sehat masa kini.